Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali ya di pembelajaran matematika SMP kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan garis lurus. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menemukan kemiringan atau gradien dari suatu persamaan garis lurus. Oke, salam sehat dan salam semangat untuk anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar. Oke, kita lanjutkan. Apa itu kemiringan garis atau gradien yang menjadi materi kita pada hari ini? Ya, diharapkan para siswa jangan melupakan materi atau pengetahuan sebelumnya tentang persamaan garis. Dalam hal ini membuat grafik persamaan garis lurus yang sudah kita pelajari dalam video pembelajaran sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari tahu apa itu kemiringan garis atau gradien. Nah, untuk memahami itu atau untuk menemukan apa itu kemiringan garis atau gradien, coba kalian amati benda berikut ini. Baik, semuanya pasti setuju bahwa ini adalah sebuah benda yang kita kenal dengan tempat tidur tingkat ya, ranjang tingkat. Oke, apa yang kalian perhatikan di sana? Nah, di sana ada tangga. Ya, keistimewaan ranjang tingkat ini ya, pasti ada sebuah tangga. Nah, tangga ini adalah jalan untuk menuju ke tingkat yang atas. Ya. Tempat tidur yang atas ini dilaluinya melalui tangga ini. Nah, coba perhatikan tangga ini. Bagaimana cara meletakkan tangga ini? Ya. Nah, coba perhatikan kalian bahwa tangga ini ya diletakkannya miring. Ya. Apa tujuannya? Tangga ini diletakkan miring. Coba cari tahu dan pikirkan. Nah, pasti kalian setuju bahwa kemiringan tangga ini sengaja dibuat miring agar kita dengan mudah dapat melalui atau dapat menuju ke ranjang yang di atas ini dengan mudah. Coba bayangkan misalkan tangga ini dibuatnya tegak, tidak ada kemiringan. Apa yang terjadi? Pasti kita akan mengalami kesulitan untuk naik ke atas itu. Nah, itulah kemiringan dalam hal benda yang berikut. Oke, nah dari tangga ini ada kaitannya dengan yang materi kita bahas pada hari ini, yaitu tentang gradien atau kemiringan garis. Nah, coba perhatikan, nah kemiringan tangga ini, nah inilah yang selanjutnya kita sebut dengan gradien, ya. Atau nanti kita gradien ini dilambangkan dengan huruf M kecil ya. Nah, jadi tangga ini dibuat miring, ya. Kemiringan inilah dalam matematik ini disebut dengan gradien. Jadi kalau tangga ini kita gantikan oleh sebuah garis, maka garis itulah yang merupakan garis kemiringan atau gradien. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu gradien atau kemiringan garis? Nah, di dalam matematik, pengertian kemiringan garis atau gradien itu adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak, atau yang vertikal. Baik, perhatikan, panjang sisi tegak, kita lihat di sini, yang garis warna merah tegak berdiri ini, ya, yang panjangnya 150 cm. Nah, ini disebut dengan panjang sisi tegak atau garis vertikal ya, tegak lurus. Kemudian yang 50 cm ini adalah sisi mendatar. Panjang sisi mendatar 50 cm. Nah, sisi mendatar inilah yang disebut dengan garis horizontal. Jadi, kemiringan garis ini dalam matematik ya diartikan sebagai perbandingan antara panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar. Nah, itulah pengertian gradien atau kemiringan garis dalam matematik. Nah, kalau kita perhatikan, kemiringan garis ini sudah tentu nanti memiliki nilai, ya, memiliki besaran. Nah, nilainya ini akan kita cari, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencari berapakah nilai kemiringan ini. Ya, nah, kemiringannya ini besar kecilnya tergantung kemiringan tangganya, ya. Nanti ada hubungannya dengan pengertian dari gradien itu, bahwa kemiringan atau gradien itu adalah perbandingan panjang sisi tegak, ya, berbanding dengan panjang sisi mendatar. Oke, sekarang mari dari pengertian ini kita aplikasikan, kita terapkan untuk persamaan garis lurus. Oke. Nah, sekarang seperti kalian ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa persamaan garis lurus itu memiliki dua bentuk. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, bagaimana mencari gradien atau kemiringan garis dari bentuk yang pertama, yaitu yang Y sama dengan MX. Kita tahu bahwa persamaan yang Y sama dengan MX itu, salah satu sifatnya atau ciri-cirinya dia selalu melalui titik 0,0. Coba perhatikan sistem koordinat berikut. Nah, pada pertemuan yang lalu,
kalian sudah mampu menggambar sebuah garis ya, sebuah grafik garis dari suatu persamaan garis lurus. Contoh, nah ini ada suatu grafik garis lurus dari suatu persamaan Y sama dengan 2X. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, kemudian tujuan kita adalah bagaimana kita dapat menentukan besar kemiringan dari grafik garis Y sama dengan 2X ini. Nah, maka di penjelasan sebelumnya tadi bahwa besar kemiringan suatu garis ya, besar kemiringan itu adalah perbandingan antara panjang sisi tegaknya dengan panjang sisi mendatarnya. Nah, baik untuk persamaan yang bentuknya Y sama dengan MX ini, yang jadi patokan adalah persamaan Y sama dengan 2X ini selalu melewati titik 0,0. Nah, bagaimanakah caranya menentukan kemiringannya? Berapa besar kemiringannya? Nah, untuk menentukan kemiringan, ya langkah awal kalian adalah mencari sebuah titik pada garis grafik Y sama dengan 2X ini. Coba tentukan sebuah titik pada grafik garis ini. Misalkan, kita ambil sebuah titik di 2,4 ya. Ini lihat titik ini 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, titik ini adalah menjadi acuan kita untuk menentukan besar kemiringan dari grafik ini. Karena grafik garis ini melalui sebuah titik 0,0, maka yang menjadi titik acuan kita menentukan kemiringan ini, kita awalnya dari titik 0,0. Nah, ya ingat kembali bahwa kemiringan itu adalah panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar. Nah, sekarang setelah kita menentukan sebuah titik ya, titik koordinat 2,4 ya, maka langkah selanjutnya dari titik 0,0 ini kita cari sisi tegaknya ya untuk menuju ke titik 2,4 ini. Maka akan diperoleh seperti ini. Nah, jadi dari titik 0,0 ini ya, dari titik 0,0 ini kita buat garis tegak. Ya, garis tegak dengan tujuan untuk mencapai titik 2,4 ini. Ya, garis tegak pasti ke atas. Ya. Kemudian selanjutnya kita sekarang cari panjang sisi mendatar. Nah, sudah tentu ini. Ya. Nah, ini berapa panjang sisi mendatar ini? Kita hitung 1, 2. Nah, jadi positif 2. Kenapa positif 2? Karena dia ke kanan arahnya. Ya. Jadi dari titik 0 kita cari garis tegak menuju titik 2,4 ini, artinya dari 0,0 ini ke arah 4. Jadi panjangnya 4, kemudian dari 4 ini cari garis mendatar ke arah titik ini sejauh 2, positif 2. Jadi ini 4-nya positif karena ke atas, 2-nya positif karena ke kanan. Tolong diperhatikan arah ya, jadi arah ke atas itu positif, ke bawah negatif, kanan positif, kiri negatif. Nah, setelah kita menemukan panjang sisi tegak dan panjang sisi mendatar, maka kita sekarang gunakan pengertian dari gradien yang tadi, bahwa suatu gradien atau kemiringan untuk mencari besarannya kita gunakan perbandingan perubahan panjang sisi tegak ya berbanding panjang sisi mendatar. Maka dari gambar ini kemiringan garisnya atau gradiennya adalah 4. Nah, panjangnya kan 4. Jadi panjang sisi tegak ini adalah 4 yang vertikal. Kemudian yang bawahnya ini atau pembaginya adalah sisi mendatarnya, positif 2. Maka positif 4 dibagi positif 2 adalah 2. Atau bisa juga kita lakukan dengan cara, karena di sini di rumus untuk mencari kemiringan itu adalah perubahan panjang dan perubahan tegak dan mendatar, maka kita perhatikan di sini panjang tegaknya itu lihat dari 0 sampai angka 4. Nah, artinya di sini perubahannya adalah 4 dikurangi 0. Nah, ini maksudnya ini 4 dikurangi 0 yang tegak ya. Kemudian yang mendatarnya, nah yang mendatarnya ini kita perhatikan di sini angka 2 ya, dari 0 menuju 2 artinya 2 diambil 0. Sehingga diperoleh hasil yang sama. 4 dikurang 0 4, 2 dikurang 0 2 sehingga diperoleh 2. Jadi bisa kita peroleh seperti itu ya. Nah, dari yang kita gambarkan tadi, ya, artinya apa? Artinya garis Y sama dengan 2X ini kan panjang garis tegaknya 4 satuan ke atas dan 2 satuan ke kanan. Jadi kesimpulannya dari grafik ini, gradien yang diperolehnya adalah 2. Jadi nilai kemiringan grafik Y sama dengan 2X ini adalah positif 2. Oke, sekarang lanjut. Sekarang perhatikan, untuk persamaan garis yang lainnya, nah ini contoh ada sebuah garis, dari suatu persamaan garis Y sama dengan negatif 2X. Nah, ini bedanya. Kalau tadi positif 2X, sekarang negatif 2X. Ya. Kemudian kita lihat ya gambar grafik garisnya. Nah, bagaimana menentukan gradien grafik dari Y sama dengan min 2X ini? Nah, lakukan langkah seperti tadi. Ya. Jadi, kita tentukan dulu sebuah titik pada garis lurus Y sama dengan min 2X ini. Misalkan kita ambil suatu titik di sini, ya, yaitu titik
negatif 3, X-nya negatif 3, Y-nya 6. Nah, kemudian setelah kita tentukan suatu titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan min 2X ini, selanjutnya yang jadi titik acuan adalah 0,0 di sini. Nah, dari 0,0 ini kita buat garis yang vertikal atau garis yang tegak pada sumbu Y yang menuju ke titik min negatif 3,6. Maka akan seperti ini gambarnya. Nah, ya, dari 0 menuju angka 6, artinya ini panjang sisi tegaknya adalah positif 6 karena ke atas. Kemudian selanjutnya adalah dari 6 ini kita akan membuat garis mendatar ya menuju titik yang kita tentukan tadi. Nah, ini berapa panjangnya? Kita hitung. 1, 2, 3, ini panjangnya negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena arahnya ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Yang sumbu tegak ke atas positif, yang sumbu mendatar ke kiri artinya negatif. Setelah kita menemukan kedua panjang sisi tegak dan sisi mendatar ya yang melalui suatu titik pada garis Y sama dengan min 2X, maka bisa kita cari gradien dari persamaan garis Y sama dengan min 2X. Dengan tidak lupa ingat kembali bahwa gradien itu adalah perbandingan antara panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar. Maka dari gambar yang sudah kita dapatkan panjang vertikal dan horizontal, yang tegak dan yang mendatar, maka kita peroleh kemiringan garisnya atau gradiennya adalah positif 6, ya, karena yang tegaknya ini positif 6, ya, dibagi atau berbanding yang mendatarnya negatif 3. Jadi positif 6 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif adalah negatif. 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi positif 6 dibagi negatif 3 adalah negatif 2. Ya. Nah, negatif 2 inilah gradiennya. Gradien dari yang akan kita cari atau yang mau kita cari. Dari persamaan garis Y sama dengan min 2X. Atau bisa kita lakukan juga dengan menggunakan perubahan panjang. Perubahan panjang sisi tegak. Coba kita perhatikan. Nah, yang tegak ini perubahannya adalah dari 0 ke 6. Artinya 6 diambil 0, kemudian dibagi. Yang mendatarnya adalah, kita lihat di sini, negatif 3 dikurangi 0. Sehingga diperoleh 6 diambil 0, 6. Negatif 3 dikurang 0, negatif 3. Hasilnya akan sama dengan langsung membandingkan antara panjang garis tegak dan mendatarnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa gradien dari grafik Y sama dengan min 2X adalah min 2. Oke. Selanjutnya, dari dua grafik yang tadi sudah kita cari, bisa kita ambil kesimpulan ya. Nah, perhatikan, coba amati dua buah gambar grafik garis ya, yang kiri dan yang kanan. Coba kalian bandingkan. Di manakah letak kesamaannya dan perbedaannya? Coba kita lihat, yang pertama ini kan grafiknya Y sama dengan 2X. Kemudian yang kedua ini grafiknya Y sama dengan negatif 2X. Ya, perbedaannya hanya di 2X ini positif, ini negatif 2-nya negatif. Kedua grafik ini memiliki perbedaan arah kemiringan. Coba kita perhatikan. Kalau Y sama dengan 2X, 2-nya positif, ya, kemiringannya ke arah kanan. Sedangkan kalau Y sama dengan negatif 2X, kemiringannya ke arah kiri. Ternyata ini mempengaruhi nilai gradien atau nilai kemiringan. Ya, yang positif, lihat, gradiennya 1. Ya. Oke. Kemudian yang gambar kedua, ini gradiennya negatif 2. Oke, maaf, ini bukan 1 ya, positif. Maaf, ini gradiennya harusnya 2 ya. Ini gradiennya 2. Jadi yang ini gradiennya positif 2, yang sebelah kanan gradiennya negatif 2. Ya. Jadi hanya berbeda tanda saja. Jadi kemiringan garis ini mempengaruhi tanda positif negatif dari gradiennya. Jadi kalau miring ke kanan pasti positif, miring ke kiri gradiennya atau kemiringannya adalah negatif. Oke, itulah ya. Jadi dari kedua gambar ini, dari kedua persamaan ini, ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa persamaan yang pertama Y sama dengan 2X dan Y sama dengan min 2X, perbedaannya hanya di koefisiennya ya, atau angka di depan X-nya ini. Ini 2, ini negatif 2. Nah, ternyata ini dari kedua persamaan ini ya bentuknya adalah Y sama dengan MX. Nah, sehingga gradien kedua persamaan itu adalah koefisien X-nya sendiri. Artinya begini, kalau kita menemukan suatu persamaan seperti ini bentuknya ya, yang Y sama dengan MX, maka koefisien X atau dalam hal ini M ya, jadi angka di depan X inilah gradiennya. Nilai gradien kemiringannya itu ya koefisien X-nya atau angka di depan X-nya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan 2X, artinya 2-nya ini adalah nilai gradiennya, nilai kemiringannya. Begitu pula kalau persamaan Y sama dengan negatif 2X, maka negatif 2 inilah nilai dari gradiennya atau nilai kemiringannya.
Oke, selanjutnya sekarang kita akan coba mencari kemiringan persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan MX plus C. Oke, tentu kalian masih ingat di pertemuan berikutnya ya, yang Y sama dengan MX plus C ini memiliki perbedaan gambar grafik di sistem koordinatnya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini misalkan ada suatu grafik garis dari suatu persamaan Y sama dengan 2X min 4. Nah, ini ya. Ini contoh. Y sama dengan 2X min 4. Nah, ini contoh persamaan yang bentuknya Y sama dengan MX plus C. Di sini MX-nya 2X, C-nya adalah negatif 4. Oke? Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini berbeda ya. Berbeda sekali dengan grafik yang berbentuk Y sama dengan MX. Nah, grafik yang Y sama dengan MX plus C itu tidak melalui titik 0,0. Ya. Awas, tidak melalui titik 0,0. Nah, untuk grafik Y sama dengan MX plus C, bagaimana mencari gradiennya? Nah, langkah-langkahnya sama dengan persamaan garis Y MX plus C. Jadi kita tentukan dulu sebuah titik pada garis, ya. Kita ambil suatu titik yang dilalui oleh garis dari persamaan Y 2X min 4. Jadi kita cari sebuah titik pada gambar garisnya ini, grafik garisnya. Tentukan dulu. Nah, misalkan ini, kita ambil titik 5,6. Lihat X-nya 5, ini Y-nya 6. Nah, selanjutnya, setelah kita punya titik acuan untuk mencari kemiringan garis, nah langkah selanjutnya, kalau yang YMX itu kan dari 0,0 mulai perhitungannya, ya, mulai titik acuannya dari 0,0. Nah, untuk yang YMX plus C, kita ambil dari grafik ini memotong sumbu X di sini, memotong titik di 2,0. Nah, jadi untuk melakukan perhitungan kemiringan garis, ya, untuk membuat panjang garis tegak dan garis mendatar, jadi kita lakukan dari titik potong dengan sumbu X-nya. Jadi kita lakukanlah sekarang, kita buat, nah ini gambar garis tegaknya, ini panjangnya berapa, tinggal dihitung ya. Ini 0, 1, 2, terus berarti semuanya ada positif 6, karena ke atas. Kemudian selanjutnya dari sini, kita buat panjang garis mendatarnya berapa, kita hitung, di sini adalah positif 3. Kita hitung ya, dari sini ya, 1, 2, 3. Maka, ya setelah kita memperoleh ini, jadi caranya hampir sama dengan yang Y sama dengan MX. Maka, ingat kembali bahwa besar gradien itu adalah perbandingan antara panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar. Dalam hal ini artinya gradiennya itu adalah panjang tegaknya 6 dibagi panjang yang mendatarnya positif 3. Sehingga 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya. Nah, selanjutnya bisa juga kita lakukan untuk mencari gradien ini dengan menggunakan perubahan panjang sisi tegak. Kita contoh, yang sisi tegak ini perubahannya adalah dari 6 ya. Lihat, 6 diambil 0. Nah ini, 6 diambil 0, kemudian yang sisi mendatarnya perubahannya kita lihat di sumbu X 5. Ini kan 5 nih. 5 diambil 2. Nah ini bukan 0, ini 2 nih. Ya. Jadi 5 diambil 2. Sehingga 5 diambil 2 adalah 3. 6 diambil 0, 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Hasilnya sama saja. Ya. Jadi silakan mau langsung menggunakan perbandingan panjang, silakan. Mau menggunakan perbandingan dari perubahan panjang tegak dan panjang mendatarnya. Oke. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa gradien dari persamaannya itu adalah 2. Oke, selanjutnya. Sekarang kita perhatikan kembali ada dua gambar grafik ya. Ini perhatikan kiri kanan. Gambar kedua grafik ini persamaannya masing-masing. Yang ini, yang sebelah kiri ini, Y sama dengan 2X dikurang 4. Yang sebelah kanan, Y sama dengan min 2X tambah 6. Ya. Di sini ada perbedaan kembali, perbedaan kemiringan arahnya. Coba kita perhatikan ya, perbedaan arah kemiringan. Nah, yang pertama ini arah kemiringannya ke kanan. Kemudian yang sebelahnya kemiringannya ke sebelah kiri. Dan ini dibuktikan dari gradiennya. Lihat, jadi gradiennya yang kemiringan ke kanan pasti positif. Di sini gradiennya 2. Kemudian yang sebelah kanan, ini gradiennya negatif 2, karena kemiringannya. Juga bisa kita peroleh bahwa gradiennya ini adalah dari koefisien X, ya. Koefisien X, oke? Nah ini, kita ambil kesimpulan bahwa kedua persamaan yang Y sama dengan 2X min 4 dan Y sama dengan min 2X tambah 6, masing-masing gradiennya adalah 2 dan negatif 2. Jadi kalian bisa langsung dari persamaan juga kita bisa langsung mendapatkan nilai gradiennya. Asalkan bentuknya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi bentuknya harus sesuai dulu dengan Y sama dengan MX plus C. Artinya apa? Artinya MX. Nah, gradiennya itu ya ini. Bilangan 2 ini adalah gradiennya. Jadi kalau persamaannya seperti ini, persamaannya sudah sesuai dengan Y sama dengan MX plus C, maka langsung saja koefisien X-nya ini atau 2-nya ini adalah gradiennya. Begitu pula yang ini. Yang Y min 2X tambah 6, maka gradiennya adalah negatif 2. Ya. Sedangkan negatif 4 dan 6 ini adalah konstanta. Oke. Selanjutnya yang terakhir, kita ambil sebuah kesimpulan bahwa dari dua bentuk persamaan garis tadi, maka yang harus perlu kita ingat ya bahwa untuk mencari besar kemiringan atau nilai gradien ya, itu tinggal membandingkan antara panjang sisi tegak
atau panjang sisi yang vertikal ya, yang tegak ya, dibandingkan dengan panjang sisi yang mendatar atau yang horizontal. Nah, kemudian selain dari gambar tadi, rumus yang ini tuh kalau kita jabarkan akan menjadi seperti ini. Jadi untuk mencari gradien, tadi pendekatan di gambar adalah kalau mencari gradien itu bisa membandingkan langsung panjangnya, panjang tegaknya dengan panjang mendatarnya. Bisa juga kita menggunakan secara matematis rumusnya bahwa selain membandingkan panjang juga kita bisa membandingkan perubahannya. Perubahannya itu ya yang tadi dijelaskan itu, maka perubahan rumusnya itu adalah Y2 Y1. Nah, Y2 Y1 ini adalah perubahan sumbu tegaknya ya, panjang sisi tegak. Kemudian X2 dikurang X1 adalah panjang sisi mendatar ya. Oke. Selanjutnya ada satu contoh soal berikut ya supaya lebih memahami. Contoh, tentukan kemiringan garis atau gradien dari persamaan garis yang melalui titik 1,3 dan titik 2,7. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, tetap yang menjadi patokan kita adalah mencari kemiringan garis itu membandingkan antara panjang tegak dan panjang mendatar atau perubahan panjang dan perubahan sisi mendatarnya. Oke, jadi dari soal ini bisa kita tentukan seperti ini ya. Jadi langsung kita bisa gunakan formula perubahan sisi tegak dibagi perubahan sisi mendatar ya. Jadi kita tulis dulu titik 1,3 dan 2,7. Nah, dari titik yang diketahui ini harus kita kelompokkan ya. Harus kita kelompokkan ya. Titik yang pertama X 1,3 ini artinya X1-nya 1, kemudian Y1-nya 3. Kemudian titik yang kedua 2,7 ini sebagai titik yang kedua kita namakan X2 Y2, maka X2-nya itu adalah 2, kemudian Y2-nya adalah 7. Nah, setelah kita mengelompokkan X1 Y1 dan X2 Y2, maka langsung kita gunakan persamaan bahwa mencari gradien itu adalah perubahan Y-nya atau perubahan sisi tegaknya dibandingkan dengan perubahan sisi mendatarnya. Sisi mendatar itu sisi X-nya. Jadi Y2 diambil Y1, X2 diambil X1. Maka dari pengelompokan tadi kita peroleh bahwa Y2 adalah 7, Y1-nya adalah 3, kemudian X2-nya adalah 2, dan X1-nya adalah 1. Sehingga diperoleh 7 diambil 3, 4, 2 diambil 1, 1, berikutnya 4 dibagi 1 adalah 4. Maka diperolehlah gradiennya adalah 4. Jadi persamaan garis yang melalui dua titik ini diperolehlah gradien atau besar kemiringannya adalah 4. Oke, ya, diharapkan dari penjelasan ini kalian lebih paham, lebih memahami bagaimana cara mencari kemiringan atau gradien suatu garis dari suatu persamaan yang berbentuk Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan materi masih tentang persamaan garis lurus. Ya, silahkan kalian untuk lebih memahami, ya, berlatih soal, silahkan dibuka buku paketnya, atau mencari referensi di Google atau lain sebagainya. Oke, Bapak doakan kalian tetap sehat, dan tetap rajin belajar, dan menjadi siswa yang hebat. Oke, bertemu kembali di lain kesempatan. Salam.